Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uli wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Syahidina al-kiram, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku seiman, seislam, setanah air Indonesia. Baru tadi membahas masalah korupsi dan bagaimana dinamika para koruptor ini yang menggelitik kepada perut ya, belum jera-jera. Makanya kita terus dukung bagaimana RUU perampasan aset itu disahkan menjadi undang-undang sehingga koruptor bisa jadi gembel nantinya. Nah, ini ada lagi yang menggelitik nih. Setelah tadi eh, kantor bupati itu yang digadaikan 100 miliar itu, ini ada yang lucu nih. Wali Kota Bandung, YM, namanya YM, inisialnya YM. Kan ditangkap tuh oleh KPK tuh. Sebelum ditangkap, yang bersangkutan masih memberikan tauziah yang menyejukkan hati. Yaitu sempat ingatkan 120 pejabat Kota Bandung untuk jujur. Seperti apa tauziahnya? Ayo kita baca beritanya, sahabat-sahabat. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله. Nah, kita tahu bersama bahwasannya Wali Kota Bandung Yana Mulyana akan ditangkap nih oleh KPK nih. Nah, dan juga yang heboh bahwa yang bersangkutan memiliki harta yang tidak sedikit, sahabat-sahabat. Dan justru yang mau saya komentari ini, yang saya reaksi ya, reaksi saya. Yang bersangkutan masih sempat memberikan tauziah. Nah, yang disebut tauziah itu kan pengarahan kepada 120 jajaran pejabat di Kota Bandung. Untuk apa? Untuk jujur. Jadi sebelum ditangkap nih, apa namanya, YM nih masih menggebu-gebu untuk memberikan, ayo pejabat agar jujur. Seperti apa? Yuk kita baca beritanya. Kita baca beritanya, sahabat-sahabat ya. Nah, nih di Tribun nih. Sebelum ditangkap KPK, Yana Mulyana sempat ingatkan 120 pejabat Kota Bandung untuk jujur. Pret. Ya, ini ngacara curau cucur TV ini tangkap. Nah, Tribun News Bogor, sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT, Wali Kota Bandung Yana Mulyana sempat mengingatkan agar anak buahnya jujur dan disiplin. Arahan tersebut disampaikan Yana Mulyana kepada 120 pejabat Kota Bandung yang baru dilantik di Balai Kota Bandung Jumat 14/4/2023. Ini bahasanya. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi disiplin jujur dan mau bekerja keras pada level pimpinan tinggi administrasi dan pegawai. Jog-jog ditangkap KPK. Ini nih ulah-ulah pejabat kita yang begini-begini. Makanya selalu saya sampaikan bahwasanya korupsi itu extraordinary crime. Nah, kalau model-model begini memberikan fatwa tapi dirinya ditangkap karena dugaan korupsi, itu namanya kabura maqtan indallah. Iya, dia hanya bisa berbicara tapi faktanya berbanding terbalik gitu. Lanjut saya baca beritanya. Yana mengungkap jabatan adalah amanah. Takbir. Jabatan amanah. Maka para pejabat yang dilantik harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Subhanallah. Subhanallah. Selain itu, Yana juga mengingatkan para aparatur sipil negara, ASN, secara umum beserta keluarga juga menjalankan pola hidup sederhana. Sederhana, coy. Sederhana dan tidak pamer hidup mewah di media sosial. Pasalnya, nah ini sekarang dia lagi berhadapan dengan pasal. Hal itu akan menimbulkan sikap antipati kepada individu ASN dan lembaga yang menuangi. Nah, ini bahasanya. Dikutip dari laman bandung.go.id. Statementnya Pak Wali Kota. Ini sejalan dengan core value ASN yang berakhlak kok, yakni berorientasi pelayanan, accountable, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tidak paham rakyat ini. Pahamnya kalau rakyat itu namanya korupsi ya kalau enggak suap,
makan uang negara kan gitu taunya rakyat. Tidak tahu bahasa yang jelimet-jelimet begini. Yana berharap para pejabat yang dilantik mampu menjaga integritas dan memberikan kinerja yang maksimal. Wow, sesuai dengan bidang yang diamanahkan dan mengutamakan kolaborasi. The corruption of collaboration. Tapi ditangkap oleh KPK. KPK menangkap Yana Mulyana terkait kasus suap proyek Smart City, pengadaan CCTV dan internet. Tadi bilang, apa tadi bilang itu? Harus loyal, berakhlak kok. Tapi di sini dia itu ditangkap karena terkait dengan dugaan proyek Smart City dan internet. Saat ini Yana Mulyana sudah berada di kantor KPK untuk pemeriksaan dan penetapan statusnya sebagai tersangka kasus suap hanya sebatas saksi. Masih dipanggil nih oleh KPK. Ya kita tunggu. Kalau seumpama dia nanti naik kepada CD dan ditetapkan sebagai tersangka, maka dia akan menggunakan rompi yang berwarna orange. Dan itu bagus. Mirip-mirip jeruk. Ada 9 orang yang ditangkap oleh KPK, termasuk Yana Mulyana. Dikabarkan Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung juga ikut terjaring dalam OTT KPK ini. Nah, makanya yang disebut tadi kolaborasi. Ada 9 orang ini berkolaborasi mungkin. Nah, mungkin. Ini kan mungkin. Subhanallah. Tidak hanya itu, sahabat-sahabat. Tidak hanya memberikan ceramah tentang itu. Dan juga yang sedang viral nih. Nah, nih saya baca di Time Indonesia. Bahwasanya beredar flyer Wali Kota Bandung dijadwalkan jadi pembicara BIMTEK pencegahan korupsi. Ini. Dari Emerson Institute. Bunyinya begini. Bimbingan teknis pencegahan korupsi, pengadaan barang dan jasa di pemerintah daerah. Online Selasa 18 April 2023. Orangnya sudah ada di bawah KPK. Gimana ini ceritanya sahabat-sahabat? Nah, jadi begitu. Dari itu semua kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya yang selalu saya sampaikan, korupsi ini adalah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Karena dari atas bisa sampai ke bawah tuh. Umpama seperti pengadaan barang dan jasa, ini barangnya di markup ya, digini itu ikut akhirnya semua. Makanya extraordinary crime. Dan tentunya akan merugikan kepada rakyat jelata pada akhirnya. Itulah makanya ayo kita dukung pemerintah kita melalui Pak Menko, Pak Mahfud MD yang kemarin sudah press release bahwasanya RUU itu tentang perampasan aset sudah diparaf oleh Pak Menko, tinggal nunggu dari Presiden dikirim ke DPR. Semoga disahkan menjadi sebuah undang-undang. Sehingga ketika disahkan menjadi undang-undang, maka yang namanya korupsi, ketika terbukti korupsi tidak hanya divonis penjara, tapi asetnya dirampas, bisa menjadi gembel, atau menjadi bangbungan, atau menjadi rakyat jelata, atau menjadi fakir, atau menjadi orang yang tandi papah kalau bahasa Maduranya, orang yang miskin. Demikian sahabat-sahabat ya, intinya ayo kita dukung, ayo kita terus gunakan hashtag-hashtag yang mendukung pemerintah. Turn back korupsi. Terus berantas korupsi. Sikat habis korupsi. Dukung pemerintah, hukum mati koruptor kalau perlu. Jadi ayo agar kita ini merindukan apa yang disampaikan Pak Mahfud. Andai saja di bidang tambang saja kita itu tidak ada korupsi, tidak ada permainan di dalamnya. Anak yang baru lahir di Indonesia sudah mendapatkan gaji 20 juta per bulan dari pemerintah. Di bidang tambang. Belum di bidang lainnya. Karena Indonesia ini subhanallah kayaknya. Ayo kita dukung pemerintah kita agar bisa memberantas korupsi. Paling tidak meminimalisir. Paling tidak memiskinkan koruptor agar menjadi ibroh kepada yang lain. Agar mau berbuat korupsi itu mikir 1678,9 kali. Jadi demikian sahabat-sahabat ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله
بينك أنت وبين الله.